Oke, selamat pagi semuanya untuk anak-anakku sekalian. Kita belajar kembali. Yang pasti kalian semua sekarang posisi ada di kelas 9, kelas yang paling tingkat tertinggi untuk jenjang SMP. Kita gabung lagi dengan SMP Melania 1 untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Semoga tahun ini lebih baik lagi. Buang rasa malas untuk kalian yang biasanya suka tugas-tugas tidak terselesaikan. Semoga di kelas 9 ini lebih baik lagi. Bu Eni, Julis Theodarwati, tahun ini pegang wali kelas kalian. Semoga Ibu bisa mendampingi kalian selama 1 tahun ini. Bahasa Indonesia kelas 9 untuk kurikulum 2013. Jumlah jam itu ada 6 jam per minggunya. Menuju adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru kita, yaitu kita harus pakai masker, selalu rajin cuci tangan, gunakan hand sanitizer, terus setelah dari luar kita harus biasakan cepat mandi, gitu kan, berolahraga dan makan bergizi. Pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi metode kita kenapa? Karena mengantisipasi atau mengurangi penyebaran wabah COVID yang sedang merebak. Kali ini supaya kita terhindar dari wabah COVID-19. Untuk aspek penilaian kurikulum di 2013 ada 3 aspek. Aspek pertama adalah pengetahuan, aspek kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil sebanyak atau totalnya 102 JP. Itu yang harus kalian tuntaskan. Untuk KKM nanti kita infokan kembali. KKM untuk semester ini untuk kalian kelas 9 nanti kita infokan buat kalian kembali. Materinya apa saja sih Bu untuk kelas 9 di semester ganjil itu? Karena kita berbasis teks yang pasti ada satu ada teks laporan percobaan itu ada sebanyak 18 JP. Yang kedua adalah teks pidato persuasif 18 JP. Yang ketiga adalah teks cerita pendek 18 JP. Yang keempat adalah teks tanggapan 21 JP. Yang kelima adalah buku fiksi dan non-fiksi 18 JP. Ibu sediakan cadangan 9 JP. Total keseluruhan dalam satu semester ada 102 JP. Jadi jumlah jam pertemuan. Untuk agenda rancangan penilaian harian untuk kelas 9 semester ganjil ini, yang pasti Ibu sudah rancang untuk teks laporan, minimal Ibu nanti sudah selesaikan untuk OPH-nya 10 Agustus, teks pidato 7 September, teks cerita pendek 5 Oktober, teks tanggapan 26 Oktober. Lalu yang kelima adalah buku fiksi dan non-fiksi adalah 16 November. Itu untuk rancangan selama 1 semester terutama semester ganjil. Jadi selamat belajar, kita mulai aktivitas kita belajar kembali. Semangat aktivitas dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Baiklah, kita mulai dengan bab pertama. Bab pertama temanya adalah menjadi ilmuwan muda, karena di bab pertama ini kenapa menjadi ilmuwan muda? Karena di bab ini adalah tentang yang pasti tentang teks percobaan, laporan percobaan. Pada bab ini, pada semester pada bab 1 ada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar yang pasti 2 pengetahuan dan 2 keterampilan. KD 3.1 pasti bergandengan dengan 4.1. KD 3.1 adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan.
Lalu yang keterampilannya adalah 4.2, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kompetensi dasar berikutnya adalah yang berpasangan pengetahuan 32, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan yang pasti adalah percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin, dan pada makanan atau dan lain-lain. Pada keterampilan, yaitu 4.2, menyajikan tujuan, bahan, atau alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek, kebahasaan, dan aspek lisan. Lanjut pada pertemuan pertama kali ini, yaitu tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu 3.1 dan 4.1. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, dan 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, atau alat langkah dalam hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Ini untuk pertemuan pertama kita hari ini. Teks laporan percobaan materi yang akan kita bahas hari ini, anak-anakku sekalian. Apa sih pengertian dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan atau yang kita namakan eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktek, pengamatan, dan penilaian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu, alam, psikologi, atau sosial. Ciri dari laporan percobaan bisa kalian baca di sini, ada mungkin adalah paparan hasil atau percobaan, melakukan percobaan ilmiah, diawali dengan menggunakan paparan tujuan dari percobaan tersebut, memaparkan alat atau bahan apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Yang berikutnya adalah memaparkan prosedur, bagaimana sih prosedur pelaksanaan percobaan tersebut, lalu memaparkan setiap pendataan dari hasil percobaan tersebut. Kemudian diakhiri dengan melaporkan kesimpulan dari hasil percobaan berdasarkan dari hasil penelitian pada setiap data hasil pengamatan dari laporan percobaan tersebut. Strukturnya bagaimana? Struktur isi dari teks laporan percobaan, yaitu ada judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah dalam kegiatan tersebut bagaimana, lalu hasil dari percobaan itu bagaimana. Setelah itu hasil akhirnya adalah kita simpulkan. Lanjut, tugas kalian setelah Ibu paparkan tadi, buka buku Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 4 dan 9, halaman 4 sampai 9. Bagi yang belum punya buku atau belum dapat buku, segera ambil bukunya, gitu kan, supaya kalian bisa mengerjakan tugas ini, baca halaman 4 sampai halaman 9. Tugas buat kalian semua setelah membaca pada halaman 4 dan 9, yaitu mengerjakan tugas tentang teks laporan percobaan pada halaman 10, yaitu aktivitas 1 secara mandiri pada soal nomor 3. Kalau sudah selesai tugas tersebut, kirim tugas tersebut ke classroom kalian masing-masing. Tepat waktu, tidak terlambat, tidak menunda lagi. Itu saja pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan, sukses untuk hari ini. Selamat pagi.